Oleh karena itu kedatangan kami ke sini untuk membuat hal yang sangat luar biasa ini tidak boleh menjadi biasa-biasa saja. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan panjang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini insya Allah akan berujung pada sebuah kepastian hukum, yaitu setiap yang bersalah, apapun dia, siapapun dia, tinggi seberapapun juga jabatannya, akan pasti dihukum karena Indonesia adalah negara hukum. Ya, saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Tetap merdeka. Tetap merdeka. Bapak-bapak, ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bang Rizal Fadilah, ya, koordinator kami dalam hal pelaporan ijazah palsu Joko Widodo ini, ya, kami hari ini menghadap ke lantai berapa tadi, Bang? Lantai, ya, itu dalam rangka menambahkan kelengkapan bukti-bukti, ya. Seharusnya dengan adanya bukti-bukti tersebut, tentu kita berharap bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu segera memproses, ya, dan sebenarnya memang tidak ada halangan untuk segera memproses, ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari sangka, ya, perkiraan-perkiraan yang sifatnya mungkin politis dan tidak perlu, ya, bahwa bukan lagi rahasia bahwa Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Pak Sigit Listio ini terkesan sangat melindungi Joko Widodo, ya. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan Kepolisian Republik Indonesia harus segera memproses hal tersebut. Sebenarnya kalau itu masuk dalam dumas atau pengaduan masyarakat, ya, itu boleh dikatakan kita ini boleh kecewa, ya. Itu masih di level yang masih awang-awang lah begitu. Kalau berbentuk laporan itu baru mantap begitu. Tapi oke lah, apapun juga kami sudah memahami bahwa penegakan hukum di era Joko Widodo pada saat itu dan sampai dengan hari ini memang sangat sulit. Tetapi insya Allah orang-orang yang istiqomah itu tidak akan berhenti untuk melakukan kelanjutan daripada penegakan hukum. Bapak Ibu sekalian, kita memahami setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan bersama-sama begitu, ya. Nah, oleh karena itu kami merasa dan menganggap bahwa negara ini masih harus terus menjadi restart, ya, negara hukum, bukan mahstat atau negara kekuasaan, di mana sebenarnya mereka yang berada di pucuk-pucuk pimpinan itu seharusnya memberikan contoh yang terbaik. Nah, manakala mereka melakukan suatu perbuatan yang tercela, apalagi ini yang melakukan adalah primus inter parus, sudah selayaknya memang mendapatkan hukuman lebih dulu dan lebih berat. Makanya kita mengenal dalam pemidanaan itu ada yang namanya pemberatan, ya. Nah, tetapi langkah pertama saja terasa berat seperti ini, tapi kita tidak putus asa, tetap akan kita lakukan, ya. Nah, untuk itu tadi sudah diterima laporannya. Kita akan melihat kinerja ini yang sudah sangat lama sebenarnya, dari tanggal 9 Desember sampai sekarang tidak ada pergerakan, dan jangan-jangan kalau kita tidak datang tidak dikerjakan ini. Kita tidak berputus asa, kita tahulah bahwa ini memang akan sulit. Nah, jadi sebagai teguran Bapak Sigit Listio, Pak, kami warga negara Indonesia, ya, boleh dibilang adalah warga negara Pak Prabowo Subianto, kami yang menemukan fakta, ya, kemudian telah diperkuat pula dengan penelitian seorang yang bernama Rismond Sianipar, ya, dan itu adalah merupakan alumnus dari UGM sendiri yang tentunya merasa sangat malu jika kampus yang dicintainya, ya, universitas yang dicintainya sampai menelorkan seseorang, ya, atau mengiyakan, mengaminkan pembuatan tersebut. Kalau ijazah SMA, ya, tapi kalau orang kuliah ini skripsinya, ya, yang jelas-jelas dilakukan penelitian sedemikian rupa, mulai dari kualitas kertas, mulai dari huruf-hurufnya, yaitu Times New Roman yang tidak mungkin ada di tahun 1985, ya, dan ketika dia buka ternyata isinya adalah ketikan. Jadi ini sungguh-sungguh hal yang sangat mengejutkan, ya. Mungkin karena ini Indonesia, ya, makanya hal sebesar itu menjadi biasa saja. Nah, oleh karena itu kedatangan kami ke sini untuk membuat hal yang sangat luar biasa ini tidak boleh menjadi biasa-biasa saja. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan panjang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini insya Allah akan berujung pada sebuah kepastian hukum, yaitu setiap yang bersalah, apapun dia, siapapun dia, tinggi seberapapun juga jabatannya, akan pasti dihukum karena Indonesia adalah negara hukum, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Sampai jumpa dalam perjuangan berikutnya. Insya Allah kami akan terus memantau dan tidak ada yang bebas dari pantauan hukum. Demikian. Kita lanjutkan, siapa lagi berikutnya? Pak Rustam. Baik, lanjutkan Pak Rustam ini, Wakil Presiden TPUA juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya salah satu
pengurus Partai Pemersatu Bangsa, dan juga kawan-kawan TPUA, ibu-ibu perempuan yang peduli terhadap bangsa, dan aktivis lainnya. Sudah berapa kali kami kemari untuk melaporkan Jokowi. Hari ini adalah tambahan dari TPUA, data terbaru tentang rusaknya moral Jokowi. Saya menghimbau kepada alumni UGM, terima kasih dulu untuk Bang Rismon, salam anak Medan. Hari ini saya menghimbau kepada seluruh alumni UGM, terutama para pejabat-pejabat dari UGM seperti Profesor Mahfud, Ganjar, bahkan Anies Baswedan. Kami berharap ini pejabat-pejabat lulusan UGM ini berani mengungkapkan kebohongan-kebohongan Jokowi di kampusnya gitu loh. Jangan kayak saya dan kami yang bukan lulusan UGM merasa terganggu, merasa marah. Seharusnya kalian marah, apalagi pejabat-pejabat ini. Hari ini Jokowi bukan presiden lagi. Jokowi rakyat biasa, yang artinya Jokowi sama dengan kita. Betul. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Oleh karena itu, jangan sampai lembaran-lembaran gelap hitam Jokowi ini diteruskan. Ini harus diselesaikan. Dan hari ini saya himbau kepada Jokowi yang bukan presiden lagi, dengan tidak hormat, Jokowi itu telah bikin malu keluarganya sendiri, bahkan anak dan cucu-cucunya. Oleh karena itu segeralah minta maaf Pak Jokowi. Karena apa? Ini akan terus menjadi catatan hitam sejarah. Alangkah baiknya Jokowi ini yang memang bukan UGM, alumni UGM, mengaku saja. Jangan sampai alumni UGM yang lain, mahasiswa UGM dirugikan. Jelas-jelas kalau menurut saya Jokowi harus ditangkap sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, Pak Listio Sigit, yang saya hormati, yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Kalau Pak Listio nggak berani, mohon maaf Pak Listio, lebih baik mundur. Dan kepada Pak Prabowo Subianto, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, masalah Indonesia, bahkan masalah dunia, yang seharusnya Pak Prabowo juga konsen, bantu kami yang di sini gitu loh. Jangan membiarkan. Pak Prabowo kan orang baik. Kalau orang baik itu harus adil. Ketika ada kezoliman di sekitar Pak Prabowo nih, di dekat Pak Prabowo yang orang Solo ini, harus dihukum seadil-adilnya. Jangan dibiarkan. Karena apa? Ketika Prabowo membiarkan hal ini, rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi gitu loh. Jadi kita pertanyakan juga ijazahnya Prabowo gitu loh. Tapi saya yakin Prabowo seorang jenderal, pasti ijazahnya bagus. Kalau Jokowi udah lama kita lakukan ini, sampai ada ahli IT dari UGM sendiri menyatakan palsu. Jadi jangan takut-takut lagi kepada Prabowo, kepada Pak Listio, segera panggil Jokowi. Dia udah rakyat biasa, nggak usah ditakutin lagi. Dia orang jahat gitu loh, bukan orang baik. Jadi jangan orang jahat itu kita jangan hormat, Jangan dilindungi. jangan dilindungi. Harus kita segera ditangkap. harus kita kejar untuk membongkar semua ini. Sekali lagi, kami akan terus melawan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi, Pak Listio Sigit berani menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Terjadi kerusakan hari ini akibat Jokowi berkuasa 10 tahun. Kalau tidak ada Jokowi, saya yakin Indonesia nggak harus serusak seperti ini. Orang gila mana yang berani memalsukan ijazah untuk jadi presiden? Di dunia nggak ada. Cuman Jokowi aja ini yang bermasalah. Ini gila ini Jokowi. Gila Jokowi. Iya. Kenapa saya berani bilang gila ya? Coba kita pikir aja. Saya aja buat malsunya nggak berani loh. Ini jadi presiden berani gitu loh. Artinya apa? Artinya Jokowi bukan orang yang sehat. Udah menipu rakyat. Udah menipu. Semua ditipu. Emak-emak, bapak-bapak, pekerja, mahasiswa, pelajar. Rakyat Indonesia. Ini Jokowi ini memberikan contoh kepada kita, anak-anak nih yang lagi sekolah. Udah nggak usah sekolah lu katanya. Bisa jadi presiden. Kan gila artinya ini. Oleh karena itu terima kasih
Kami akan berjuang TPUA dan kawan-kawan untuk menangkap Adili melalui ijazahnya, menangkap dan mengadili Jokowi melalui ijazah palsunya. Yang hari ini jelas Jokowi berijazah palsu. Kita lihat muka Jokowi hari ini. Mukanya muka orang malu dia sekarang. Mukanya udah tidak cerah seperti dulu. Udah mulai mau ke sono takut, mau sini takut. Itu artinya Jokowi memang harus ditangkap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Saya ingin mengatakan Pak Listio, Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia tadi sudah diterangkan oleh para advokat kami bahwa melakukan pelanggaran etis sekaligus pelanggaran etika dunia akademis, begitu Pak? Beliau melakukan perbuatan yang sangat mempermalukan UGM yang sudah katanya mempunyai ijazah palsu yang meluluskan beliau. Kemudian juga mempermalukan negara Indonesia karena beliau telah membohongi kita semua seluruh rakyat Indonesia dan juga presiden-presiden lainnya di dunia. Dan itu sangat berbahaya karena bila dunia pendidikan kita sudah tidak bisa dipercaya oleh oknum-oknum yang dalam hal ini adalah Pak Jokowi, itu sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Jadi Pak Listio, kami membawa dokumen-dokumen, data-data atau bukti-bukti baru tentang kepalsuan tanda lulus Presiden RI mantan. Pertama kali Dr. Andes, kemudian jadi insinyur. Itu pun kita pertanyakan, ada apa dengan keanehan Pak Jokowi tersebut? Kita tidak tega untuk mengatakan kejahatan akademikus dari Pak Jokowi itu. Mempermalukan sekali. Mohon maaf, mempermalukan bangsa Indonesia, mempermalukan dunia pendidikan Indonesia. Jadi, saya ingin mengatakan kepada Menteri Pendidikan, tolong beliau peduli tentang masalah besar di negara kita ini. Apa yang dikatakan tadi oleh Kang Fadilah tentang bisa dibelinya ijazah-ijazah palsu untuk jabatan-jabatan penguasa-penguasa tertentu, itu sangat mempermalukan negara kita. Sedih, kami itu sedih sekali. Ya, sarjana kita itu bagaimana kalau dipertanyakan oleh bangsa asing, sementara kita bangga akan universitas-universitas kebanggaan Indonesia, universitas-universitas besar termasuk UGM salah satunya. Jadi Pak Listio, Menteri Pendidikan, dan akhirnya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, di mana sebelumnya mantan Presiden Jokowi melakukan perilaku yang tidak etis itu, kami ingatkan bahwa hal itu harus diselesaikan. Pak Jokowi harus dipidanakan, ditangkap, dan dihukum seberat-beratnya karena melakukan berbagai banyak kesalahan-kesalahan dan kebohongan-kebohongan selama ini. Dari pertama beliau ijazah palsu, dengan pertama kali beliau jadi presiden yang tadinya kita percaya akhirnya menjadi seperti ini di akhir masa jabatannya sampai detik ini. Demikian kami mohon kepada Pak Prabowo, kemudian tentunya pelaksananya adalah Menteri Pendidikan dan Kapolri Bapak Listio, untuk membaca apa bukti-bukti kita untuk diajukan ke pengadilan untuk memberi hukuman yang setimpal kepada Pak Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-20. Insyaallah kami merasa berbangga kepada Abang Rismon Sanipar, ya. Sesungguhnya kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Ya, artinya di dalam Al-Qur'an innama amru iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengatakan kebenaran itu akan muncul nantinya, ya sekarang sudah ditampakkan kebenaran ini. Nah, saya berbicara ini kepalsuan ini, ya, terhadap ijazah dan sebagainya sungguh luar biasa, khususnya Universitas Gadjah Mada. Ya, kenapa kok
Gajah Mada yang begitu terkenal, yang begitu universitas yang terbaik. Dan kalau nggak salah saya punya teman waktu itu ya di kuliah, mata kuliah di geografi cuma ada waktu saya masih SMA tuh cuma tiga universitas di luar negeri, di Indonesia cuma satu. Makanya berbanggalah UGM, Universitas Gajah Mada. Jangan dibilang Universitas Gajah Modus. Kalau sudah dibilang Gajah Modus, berarti kebohongan ini seharusnya Pratikno sebagai rektor UGM dan dekannya harus bertanggung jawab, dan Jokowi juga harus bertanggung jawab atas kepalsuannya, sehingga Indonesia menjadi penuh dengan kepalsuan. Rakyat pun ikut serta kepalsuan. Subhanallah, astagfirullahaladzim, ini luar biasa. Jadi saya mengingatkan kepada Kapolri, tolong, bukti sudah ada, laporan sudah ada, apalagi yang mau ditunggu? Panggil, tangkap, adili dia. Kenapa? Karena tim TPUA dan kami dari Partai Pemersatu Bangsa siap untuk garda terdepan untuk mengadili dan menyeret dan menangkap Joko Widodo. Karena Joko Widodo adalah manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab, manusia yang paling merugikan rakyat Indonesia. Di samping itu, sehingga Indonesia menjadi gelap semua gara-gara Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itulah ya beberapa di antaranya yang disampaikan. Intinya bahwa kita datang ini membawa bukti baru ya, berkaitan dengan tambahan bukti atas apa yang telah diadukan pada tanggal 9 Desember 2024 ya. Jadi 3 bulan yang lalu yang kelihatan tidak ada progres ya. Kita harapkan dengan tambahan bukti ini Bareskrim lebih gesit lagi gitu kan, untuk melakukan langkah-langkah termasuk memanggil pejabat-pejabat di UGM dan juga penanggung jawab awal seperti misalnya Pratikno gitu ya, yang sebagai rektor awal di masa Jokowi yang patut diperiksa juga oleh Bareskrim. Dan tadi sudah disampaikan yang paling inti bisa memanggil Jokowi untuk memulai proses pemeriksaan, karena ini sudah menjadi semacam pengetahuan umum gitu kan tentang masalah ijazah palsu ini. Oleh karena itu tidak mungkinlah penegak hukum diam saja. Dan kalau diam saja berarti pertanggungjawaban kepada rakyatnya lebih berat lagi. Terlibat, gitu ya. Itu penting gitu. Jadi tadi teman ada mengatakan kalau tidak mampu memproses ini, Pak Listio, Kapolri mundur saja. Mundur. Gitu ya. Atau Prabowo memundurkan diri Listio. Gitu ya. Saya kira ini to be or not to be. Situasinya sudah merupakan situasi yang krisis dari untuk membangun kecerahan bangsa Indonesia, memajukan bangsa Indonesia. Nggak akan maju, nggak akan cerah bangsa ini sepanjang model-model ini dipelihara. Oleh karena itu tadi bagus sekali itu kalimat dari Pak Rustam, yaitu adili sebelum mati, gitu ya. Itu bagus juga, gitu ya. Saya kira tagline-nya mantap itu, gitu ya. Jadi intinya krisis akademik ya di UGM, di UI, juga di ITB harus dibenahi, gitu. Sekarang ini saatnya dari TPUA memulai langkah ini untuk mendorong bahwa Bareskrim lebih gesit lagi untuk memproses apa-apa yang telah kami sampaikan dengan bukti-bukti terakhir, yaitu bukti video Dr. Rismon Sianipar, dari Guru Gembul, dari beberapa lagi tadi tambahan-tambahan banyak lah kami sampaikan bukti-bukti itu. Mudah-mudahan direspon dan menjadi pertaruhan penegak hukum, apakah menjadi penegak hukum atau pembengkok hukum. Saya kira ini ujiannya. Insya Allah kami TPUA akan terus berjuang
untuk sampai tuntasnya proses ini, dan kami yakin bahwa ijazah skripsi yang dibuat oleh Jokowi melalui proses UGM palsu. Mudah-mudahan kita semua bisa terus berjuang keras, dan insya Allah Allah tadi akan bukakan pintu dan akan buktikan kebenaran itu. Tidak bisa kebohongan ditutupi untuk selamanya. Satu waktu, dua waktu bisa ditutupi, tapi tidak akan bisa ditutupi selamanya. Apalagi Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, yang sekarang fasenya fase pertanggungjawaban, urusan dunia, urusan akhiratnya juga. Terima kasih, saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada bahan buat kita sekalian. Sedikit saja Pak. Sedikit saja tambahannya, adili Jokowi sebelum mati. Nah, siap. Itu bukan tambahan, penegasan. Pak Rustam, saya kira ini saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.